Sebagai dewan jadi harus mewakili masyarakat sebisa mungkin membantu dari segala bidang lah. Kita jangan hanya berjanji-janji ya, kalau janji itu banyak orang bisa berjanji tapi nanti tidak bisa dipenuhi. Lebih baik apa yang kita dengarkan, mana yang tahun ini bisa kita lakukan, mana yang tidak, kemudian tahun depan bagaimana dan itu selalu kita evaluasi dan berkelanjutan. Salam sehat dan juga seger kewarasan. Saya harap seluruh masyarakat Kabupaten Pati maupun Rembang tetap sehat, waras, baik batiniah maupun zahir ya. Jadi tetap berbahagia, be happy bahwa semua perjalanan hidup ini akan dilalui dengan baik dan insya Allah jika kita ikhlas maka semua akan terlampaui, begitu saja. Kabupaten Pati merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Jawa. Memiliki luas wilayah sekitar 150.000 hektar, masalah kemiskinan dan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah khusus bagi pemerintah daerah setempat. Bahkan dari data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati pada tahun 2022 masih berada di peringkat 13, yakni mencapai sekitar 118 jiwa. Kondisi tersebut pun mendapat perhatian serius dari salah satu legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sejak mendapat kepercayaan dari masyarakat, Dapil Jateng 4, yakni Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu, Sri Kandi yang satu ini mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk membersamai masyarakat. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Bulumulyo dan kita akan ikuti agenda pertama dari Ibu Hajah Kartina Sukawati yang saat ini sudah berada di salah satu rumah warga yang telah mendapatkan bantuan perbaikan layak huni atau rumah tidak layak huni sebelumnya dan sekarang menjadi rumah yang layak huni. Kita akan sapa Bu Kartina Sukawati. Ya, Sri Kandi yang satu ini adalah Kartina Sukawati dari fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wakil rakyat, keluhan dari masyarakat Pati dan Rembang adalah sumber energi baginya untuk diperjuangkan meski tidak selamanya dapat diselesaikan dalam sekejap. Selamat pagi, gimana Mbak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oh, wajib sumringah bersama dengan warga. Oh iya. Di Bulumulyo ini ya. Desa Bulumulyo Kecamatan Pokoknya Batangan. Iya. Bersama Pak Kades juga. Iya. Ya, dan ini kita berada di salah satu rumah warga yang baru saja mendapatkan bantuan dari bantuan RTLH ya. Iya, betul. Rumah tidak layak huni ya, program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oke, gimana Ibu melihat kondisi rumah yang sekarang ini? Ya alhamdulillah saya belum masuk sih, ini belum masuk, kita mau tinjau sejauh mana hasil dari program ini. Ini sudah apa yang sudah diperbaiki dan mana yang sudah direnovasi dan kita akan bertemu dengan yang punya rumah dan kita akan tinjau itu. Boleh masuk Bu ya? Oke. Ya. Nah ini Mbak, jadi sudah dibangun ya betul-betul layak rumah, ya. Tembok-temboknya kemudian sudah dibangun juga. Iya. Ini ya. Alhamdulillah. Mantap semua ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ina. Total ada berapa rumah Pak kira-kira yang masih tidak layak huni? Kira-kira masih 60-70. Cukup banyak Ya. ya. Ini cukup banyak Bu Ina. Iya, tahun ini kita dapat ini dari desa ini dapat 12 rumah untuk renovasi. Nah, nanti kita lihat yang belum direnovasi tadi Pak Kepala Desa juga mengusulkan, Bu, kira-kira yang rumah itu juga nanti kalau bisa 2024 gitu. Nah, nanti kita tinjau sana juga.
Di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ini masih banyak warga yang berada di garis kemiskinan. Dukungan Ibu Kartina Sukawati membantu bedah rumah warga yang tidak layak huni melalui pendampingan aspirasi, begitu dirasakan warga masyarakat. Ini rumah selanjutnya. Jadi ini diprogramkan oleh Pak Inggi kalau bisa mendapatkan aspirasi rumah tidak layak huni dari pemerintah provinsi. Tahun 2024. Nah ini sekalian karena dekat, jadi sekalian saya ke sini. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa dibenahi begitu. Baik. Nah syarat-syaratnya apa sih Bu sebenarnya agar bisa terrealisasi memiliki bantuan dari RTL? Ya syaratnya adalah harus masuk di DTKS ya, daftar warga miskin di situ yang memang layak untuk jadi ini seperti ini ya. Ya. Jadi layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah itu syarat mutlaknya harus di situ. Kalau tidak masuk di DTKS ya kita tidak bisa untuk memberikan program rumah tidak layak huni atau RTL. Kita ke titik selanjutnya pemirsa ya, setelah ini di Desa Bulumulyo dengan ada total 12 rumah yang sudah dibantu lewat RTLH. Kemudian ini Bu Ina langsung meninjau kira-kira rumah mana lagi yang cocok dapat bantuan di tahun berikutnya ya. Masih di Desa Bulumulyo, Kabupaten Pati, perjalanan kita berlanjut ke area persawahan untuk mengecek bantuan kultivator yang diberikan kepada kelompok tani bawang merah. Dukungan menggerakkan ekonomi petani dengan modernisasi alat pertanian memberikan dampak positif bagi para petani. Untuk mengolah tanah pertanian, mereka kini tak harus menggunakan cangkul secara manual. Adanya bantuan mesin traktor melalui aspirasi Bu Kartina Sukawati membantu mempersingkat waktu, tenaga, serta menghemat biaya. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah ladang, ini sebenarnya ladang bawang merah ya Bu? Ya. Tapi karena ini masa-masa kering, jadi tidak ada Tanaman bawang merahnya seperti itu ya Bu Ina ya. Ya. Dan ini adalah salah satu tempat yang mendapatkan bantuan juga dari Bu Ina. Bantuannya apa Ibu? Jadi ini ada kelompok tani, ada 2 kelompok yang dapat bantuan dari kami berupa kultivator. Kultivator itu alat pertanian di mana seperti traktor tapi kecil. Karena itu memang digunakan untuk ladang. Jadi cocok sekali untuk petani bawang merah. Jadi bentuknya seperti itu ya, yang di belakang ya, seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat. Jadi ini dapat 2, kemudian juga di samping itu dapat juga untuk alat siram-siram. Namanya apa ya tadi ya? Floating pump. Jadi dapat itu juga dan ini sangat membantu beliau-beliaunya dalam bercocok tanam. Tapi ini kebetulan ini kering ya Mbak ya. Ini kan sekarang lagi ada musim kemarau. Jadi ini karena sawah ini adalah sawah tanda hujan, jadi belum bisa bertanam. Kalaupun ini sumbernya digali, ada air tapi asin. Kita ke perwakilan dari kelompok tani dengan Pak siapa? Agus. Pak Agus. Pak Agus ini gimana sudah mendapatkan bantuan kultivator ya? Senang positif Pak. Jadi bisa digunakan petani. Bisa digunakan petani, tapi kan ini masih musim kering. Gimana? Optimalnya biasanya di bulan apa? Di bulan September, November. Oh, September, November. Baik. Juga saya juga mungkin menambahkan, ini memang beliau-beliau tidak matur ya, nggak bilang, tapi saya sering kalau bertemu dengan kelompok-kelompok tani yang dikeluhkan adalah pembelian pupuk, terus kemudian yang kedua ini kultivator kan butuh solar ya. Nah itu kalau beli yang subsidi itu kadang-kadang hanya dibatasi 5 liter kalau nggak salah ya. Itu pakai surat dari dinas, dari desa ini, dan itu hanya bisa 5 liter toh. Padahal ini kalau 5 liter dengan seluas ini nggak mencukupi. Ya. Nah ini gimana Bu gitu.
Usai bertemu dan menyerap aspirasi warga, perjalanan kita berlanjut ke Kundapil bersama Bu Kartina Sukawati, berlanjut ke Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Di desa ini, perhatian terhadap masyarakat desa dilakukan dengan mendorong kualitas pendidikan masyarakat dengan memberikan bantuan aspirasi pembangunan gedung taman kanak-kanak. Ya pemirsa, setelah kita bertemu dengan warga, tadi kita juga sempat ke sawah juga. Kali ini kita fokus ke bidang pendidikan bersama dengan Bu Ina, dan ini merupakan salah satu sekolah TK yang mendapatkan dana bantuan dari Bu Ina yang akhirnya sudah terbangun ya Bapak ya, sudah bisa digunakan anak-anak untuk bisa belajar mengajar. Ibu kalau melihat keceriaan anak-anak hari ini senang sekali Ya senang, saya nggak nyangka kalau bayangan saya ya kecil gitu ya. Ternyata jadi segede ini, ada 3 ruang lokal untuk TK kecil, TK besar, dan kantor dan kamar mandi. Nah ini saya seneng lah lihat anak-anak juga ceria dan sangat membantu. Semangat belajar pasti Ya, mereka betul, ya. betul. Kalau sekolahnya sudah nyaman ya, baik. Ya. Kita ke Bu Sri Tiah sebagai kepala sekolah. Ibu, kondisi sebelumnya seperti apa sih Bu TK Dharma Wanita ini? Kondisinya sebetulnya mengenaskan dulu di sana, tapi setelah dapat bantuan dari Bu Ina saya dipindahkan ke sini. Tapi menurut saya ini masih kurang Bu. Iya. Pelabuhannya. Oh, ya kurang apa Bu? Saya pelabuhan sama APR Bu. Oh, anu ya, seperti perpustakaan TK gitu? Apa ruangan lagi? Tidak, saya minta APS sama pelabuhan aja. Apa? APS sama pelabuhan. Apa tuh APS? Mainan luar. Oh, mainan luar. Anak-anak Ya, ya, sama biar plafon anak- ya. Biar anak-anak makin semangat belajarnya suka bersekolah. Oh. Iya, dan suka sekolah di TK ini ya Ibu Iya, ya. betul. Total murid ada berapa? 25. 25 murid yang bersekolah di TK ini dari TK A B. sampai B. Oke. Pak Inggi sebagai kepala desa Lengkong, ini bagaimana melihat perubahan sekarang anak-anak sudah bisa belajar dengan nyaman Pak? Alhamdulillah kami setiap tahun dikasih aspirasi dari Bunda Ina tanpa ada fee-nya. Oke. Alhamdulillah untuk bisa memajukan sekolah baik infrastruktur di desa kami. Usai berkeliling menjelajah ruangan demi ruangan di sekolah, masih di Desa Lengkong, perjalanan kita berlanjut untuk mengunjungi Yayasan Al-Alawi yang fokus terhadap pendidikan agama Islam sejak dini melalui madrasah diniyah dan pengajian lansia. Bantuan pembangunan gedung pendidikan membuat semakin nyaman bagi para siswa dan jemaah untuk belajar. Ya, kita masih bersama Bu Ina, pemirsa. Setelah tadi bertemu dengan adik-adik TK, sekarang kita di yayasan, namanya adalah Madrasah Diniyah Al-Alawi. Ini juga berkat hasil yang diusahakan lewat dana aspirasi ya Ibu ya. Ini sudah nyaman sekali kalau lihat bangunannya Ibu ya. Sudah puas dengan hasilnya ini Bu Ina? Iya. Jadi ini kan yang dibangun ini yang depan sebenarnya. Jadi ini masih harus naik karena ini rencana digunakan untuk pondok pesantren. Jadi tadi beliau ya akhirnya udah nanti kok kalau bisa Bu nanti bisa naik gitu. Ya, jadi ini sudah bahagialah kalau bisa membantu gitu. Ya. Baik. Dan Madin ini madrasah diniyah ini sangat diperlukan ya di Indonesia. Jadi harus kita terus mengembangkan madrasah karena ada formal maupun informal ya. Nah, anak-anak ini kadang-kadang pendidikan karakternya di sekolah formal ini masih kurang. Nah, ini akan didapat di madrasah ya. Jadi kalau ini kan sore, jadi anak-anak sekolah formal dulu, setelah itu baru ke madrasah diniyah. Jadi tidak hanya formal saja, informal pun juga penting ya pemirsa agar berakhlak ya anak-anak mudanya. Betul. Ya Ibu ya. Iya. Baik, nah kita ke Pak Yai. Pak Yai, ini kalau tadi Ibu Ina sampaikan jamnya setelah jam pulang sekolah. Iya. Operasionalnya jam berapa sebetulnya Pak? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Siang untuk madinnya, yang untuk tambahan ibu-ibu sendiri jam 9 pagi, jam 4 sore sama jam 7 sisa. Oke, total 3 ada gelombang. berapa? Kurang lebih kalau yang madinnya 70-an lah. 70, Kalau wah, ibu-ibu cukup kurang banyak lebih ya. 30-an. Baik.
Kita jalan lagi ya Bu Ina ya. Boleh, Oke, ya. terima kasih Pak Yai. Semoga lancar dan semakin banyak lagi yang bisa belajar ilmu agama di sini di Madrasah Diniyah Al-Ain. Dukungan Ibu Kartina Sukawati dalam mendorong peningkatan perekonomian warga Desa Lengkong tak hanya melalui jalur pendidikan saja. Masalah infrastruktur jalan desa yang rusak dan biasa digunakan warga untuk beraktivitas juga tak luput mendapat perhatian dari legislator anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Melalui bantuan pengaspalan jalan melalui dana aspirasi, jalan warga desa yang sebelumnya rusak parah ini akhirnya menjadi mulus dan nyaman untuk dilalui. Terlebih jalan ini merupakan jalan satu-satunya bagi warga yang akan menjual garam hasil panen mereka. Ya baik Bu Ina, kita lanjut lagi ini untuk memantau hasil dari dana aspirasi infrastruktur ya Ibu ya. Ini adalah jalan yang sudah diaspal, yang sudah membantu warga pastinya untuk bisa beraktivitas lebih layak lagi. Total berapa ratus meter ini Bu? Ini hasilnya bisa panjang 405 meter dengan lebar 3,8. Oke, 3,8 Iya. ya. Jadi masyarakat Ini APBD 2023 ini. 2023 masih Iya. baru sekali ya. Iya baru, Kalau makanya lihat masih jalannya mulus gimana ini. nih Bu? Bagus, masih mulus ini. Dan ini bisa dapat panjang ya sampai tempat tambak, terus dekat masjid dan warga yang di sana. Oke. Dan ini kan keliling ini kan ada petani garam sama tambak. Oke, baik. Kita dengan Bapak Sinten? Musafa. Pak Musafa, TPK. Pak Musafa TPK ya. Bapak sebelumnya kondisi jalannya seperti apa sih Pak sebelum diaspal sampai 400 meter? Oh ini sebelumnya rusak Mbak, bolong-bolong gitu. Terus setelah ada dikabarin Pak Enggi ada aspirasi dari Bu Ina gitu. Iya, langsung Alhamdulillah diajukan. iya langsung diajukan. Berapa Pak? 200 juta gitu. Oke. Nah lumayan Pak ini Pak buat akses jalan pertanian tambak sama petani-petani tambak untuk ngangkut garamnya. Oke. Sekarang gimana Pak setelah jalannya mulus, petani tambak apa yang dirasakan? Apakah hasilnya meningkat setelah jalan mulus? Merasa nyaman. Heeh. Dia itu lebih banyak produksinya itu untuk ngangkut lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Iya, lebih cepat untuk ngangkutnya. Bapak sebagai kepala desa sangat aktif juga untuk menyuarakan. Biasanya di momen-momen apa sih Pak kalau berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bu Ina? Ya, sosialisasi, Heeh. sosialisasi sama masyarakat. Oke, Tiap ada pertemuan rapat. langsung ya disuarakan ya. Ibu berarti sering juga ya ini langsung ke Ya, desa-desa. jadi nanti betul kan kita ada masa reses, kemudian ada kunjungan dapil, daerah pemilihan. Nah ini turun langsung ke desa-desa, mendengarkan keluhan-keluhan beliau, terus kita evaluasi mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum. Dan kita jangan hanya berjanji-janji ya, kalau janji itu banyak orang bisa berjanji, tapi nanti tidak bisa dipenuhi. Lebih baik apa yang kita dengarkan, mana yang tahun ini bisa kita lakukan, mana yang tidak, kemudian tahun depan bagaimana dan itu selalu kita evaluasi dan berkelanjutan. Oke. Juga ada di Lengkong juga kemarin ini petani-petani kita, petani garam. Oke. Iya, ini mereka butuh geomembran. Jadi kalau garam kita ini kalau mau berkualitas tinggi, mau bisa diekspor, mau dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar, ini dia punya klasifikasi dan punya takaran lah, di dalamnya harus begini. Nah, salah satunya jadi petani garam ini tidak bisa hanya begini, jadi dia harus dilapisi oleh seperti terpal. Namanya geomembran khusus. Nah, itu mahal, Mbak. Nah, kemarin mengeluh gimana nih Bu, mahal. Cobalah dari Dewan memberikan aspirasi dari pemerintah provinsi untuk mensubsidi kita untuk bisa beli geomembran itu ya. Insya Allah saya sanggupi di 2024 nanti kalau memang ada pembahasan anggaran ke depan. Kalau enggak ya 2025 nanti. Oke Ibu, kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Kita sudahi di Desa Lengkong ini, kita lanjut ke Gajah Mulyo. Kumpul. Oh, Gajah Kumpul. Gajah Kumpul. Di sana ada apa, Bu? Di sana pembangunan balai desa. Oh, gedung balai desa hasil dari dana aspirasi juga. Ikuti terus kebersamaan kita pastinya di Proaktif.
Usai di Desa Lengkong, perjalanan kita bersama Bu Kartina Sukawati dalam kegiatan Kundapil di Kabupaten Pati berlanjut ke Desa Gajah Kumpul untuk mengecek hasil pembangunan rehabilitasi kantor pelayanan desa. Kondisi tempat pelayanan masyarakat yang dulunya sudah tua dan rusak parah melalui dukungan dana aspirasi berhasil diperbaiki semakin kuat dan kokoh. Masyarakat pun semakin nyaman dalam mengurus berbagai pelayanan sipil di kantor desa ini. Baik, pemirsa masih di Kecamatan Batangan di Kabupaten Pati, dan setelah panas-panasan akhirnya kita adem Ibu ya. Iya, ada AC-nya, aduh. Ada AC-nya masuk di ruangan. Ini adalah ruangan kantor Kepala Desa Gajah Kumpul ini ya. Ini merupakan salah satu hasil dari dana aspirasi melalui Bu Ina. Nah, Ibu ini setelah masuk baunya masih bau baru? Ya, ini masih bau baru dan bagus. Tidak nyangka saya jadinya seperti ini ya. Jadi semula memang ya masih berantakan begitu di bawah. Nah ini saya nggak nyangka kok cepet banget jadinya. Gitu. Sulapan jadi nih dan bagus gitu. Bisa dapat beberapa ruangan. Oke, nyaman ya. Semoga setelah ini juga kalau ada keluar dari warga langsung cepat juga ditanggapi kalau kantornya nyaman ya Ibu ya. Betul. Jadi tadi kita lihat ruangan kepala desa, cari kemudian yang lain. Baik, Pak Inggi ini sudah nyaman, semakin nyaman sekarang bekerjanya Pak? Ya, alhamdulillah berkat bantuan keuangan, aspirasi dari Bu Ina. Bu Ina sangat bermanfaat bagi kami, khususnya untuk warga Desa Gajah Kumpul. Kebetulan untuk tahun 2022 kami diberikan aspirasi dari Bu Ina untuk melanjutkan pembangunan balai desa. Balai desa, dan dengan tujuan pembangunan ini supaya untuk lebih maksimal melayani masyarakat, dan juga perangkat kami juga lebih nyaman untuk bekerja. Terima kasih kemarin juga dari Bu Ina juga tidak hanya tahun 2022, Mbak. Dari mulai tahun 2018 sampai sekarang setiap tahun dikasih aspirasi terus. Konsisten selalu ada ya. Betul. Terutama untuk ini pembangunan saluran air di pertanian, terus makadam jalan baru, terus pengaspalan jalan, terus gedung kantor desa. Baik, Bu Ina banyak ucapan terima kasih ternyata ini ya. Banyak peran Bu Ina di Desa Gajah Kumpul ini yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Ya, memang itulah kewajiban saya Mbak sebagai Dewan, jadi harus mewakili masyarakat. Jika sebisa mungkin membantu dari segala bidang gitu. Walaupun mungkin karena saya di Komisi D lebih fokus ke infrastruktur, paling tidak bisa membantu di bidang yang lain, walaupun mungkin tidak begitu optimal. Paling tidak sudah bisa membantu begitu. Seperti contohnya misalnya untuk PIP tadi untuk anak-anak beasiswa, anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, bahkan juga sampai mahasiswa juga kami fasilitasi untuk bisa mendapatkan bantuan. Bismillah. Apa mimpi seorang Bu Ina? Supaya saya bisa lebih fokus lagi untuk membantu mana yang belum bisa saya lakukan untuk masyarakat gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sekarang belum bisa, jadi besok saya harus bisa merealisasikan gitu. Baik. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan lainnya dari Bu Ina untuk dapil Ibu di Pati dan juga Rembang. Harapan untuk masyarakat Pati dan Rembang apa Bu? Ya, seperti tema dari biasa saya turun, yaitu menyapa dengan salam sehat dan juga seger kewarasan. Saya harap seluruh masyarakat Kabupaten Pati maupun Rembang tetap sehat, waras, baik batiniah maupun zahir ya. Jadi tetap berbahagia, be happy bahwa semua perjalanan hidup ini akan dilalui dengan baik, dan insya Allah jika kita ikhlas maka semua akan terlampaui, begitu saja. Baik, terima kasih Bu Ina. Hari ini sudah diajak jalan-jalan ya. Dari tadi awal dari pagi ya sampai ini akhirnya kita ketemu tempat adem. Terima kasih Bapak ya untuk tempatnya.
Sehat selalu untuk Pak Inggi, sehat selalu juga untuk Bu Ina bersama dengan warga. Semoga juga apa yang diharapkan warga, harapan-harapannya bisa terwujud melalui Bu Ina, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari Pati pemirsa, saya bersama dengan Ibu Hajah Kartina Sukawati SEMM undur diri bersama dengan Pak Inggi juga. Sampai jumpa di Proaktif selanjutnya.